Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Niswa, NPM 198-186. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 1 dan juga sebagai moderator presentasi video dari tugas perkuliahan hukum bisnis. Saya di sini akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Ulfatun Niswa, NPM 198-186. Yang kedua, Yuliana Nuraini, NPM 198-199. Yang ketiga, Vera Yuhanisa, NPM 198-192. Yang keempat, Anissa Fitri Damayanti, NPM 198-193. Yang kelima, Elin Gita Maulina, NPM 198-189. Yang keenam, Hendri Septa, MTM 198-10105. Yang ketujuh, Setia Purnomo, NPM 198-10103. Inilah presentasi dari kelompok kami yang berjudul Lembaga Penjamin Simpanan. Nama saya Ulfatun Niswa, NPM 198-186. Di sini saya akan menyampaikan slide kedua dari PPT kelompok kami, yaitu mengenai latar belakang pendirian Lembaga Penjamin Simpanan atau sering disebut juga LPS, yaitu sebagai berikut. Krisis moneter dan perbankan yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis seperti itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank termasuk simpanan rakyat, yaitu sering disebut juga blanket guarante. Hal ini ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan keputusan Presiden nomor 193 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat. Terima kasih. Kelompok kami mengenai kewenangan LPS dalam penyelesaian dan penanganan bank gagal serta kerahasiaan data dari LPS. Yang pertama, saya akan menyampaikan dulu mengenai kewenangan LPS dalam penyelesaian dan penanganan bank gagal, diantaranya yaitu 1. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang para pemegang saham. Yang kedua, menguasai serta mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan. Yang ketiga, menjual dan mengalihkan aset tanpa persetujuan debitur atau kewajiban tanpa persetujuan kreditur. Yang keempat, meninjau ulang, membatalkan dan mengakhiri serta mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga. Yang kedua, saya akan menyampaikan mengenai kerahasiaan data dari LPS. Dewan Komisaris, pegawai eksekutif, dan para pegawai LPS wajib merahasiakan semua dokumen, informasi, dan catatan yang diperoleh atau dihasilkan dari pelaksanaan tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan slide ketiga lanjutan dari slide kedua mengenai Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dalam pelaksanaannya, blanket guarante memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun, ruang lingkup yang sangat luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah, penyimpanan serta menjaga stabilitas perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut
perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan lembaga penjamin simpanan atau LPS sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat. Oleh karena itu, maka Undang-Undang LPS ditetapkan pada tanggal 22 September. Terima kasih. Saya Vera Yuhanisa, MPM 198100092. Saya akan membacakan pengertian lembaga penjamin simpanan. LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 yang fungsinya menjamin simpanan nasabah, menyimpan dan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan. Penjaminan simpanan nasabah yang dilakukan LPS bersifat terbatas, namun dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia wajib menjadi peserta LPS dan membayar premi peminjaman. Fungsi lembaga penjamin simpanan: 1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan. 2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kewajiban bank peserta penjaminan LPS: 1. Menyerahkan dokumen salinan AD, akta pendirian, perizinan, dan tingkat kesehatan bank. 2. Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari ekuitas. 3. Membayar premi peminjaman. 4. Menyampaikan laporan secara berkala. 5. Memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan kepada LPS. 6. Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di kantor bank. 6. Surat pernyataan direksi, komisaris, dan pemegang saham tentang komitmen dan kesediaan untuk memenuhi ketentuan LPS, bertanggung jawab atas kelalaian dan pelanggaran, dan kesediaan melepaskan segala hak jika bank menjadi bank gagal yang diselamatkan atau dilikuidasi. Sumber pendanaan LPS: modal awal yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebesar 4 triliun kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank pertama kali menjadi peserta, premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester, dan hasil investasi cadangan penjaminan. Langkah jika LPS mengalami kesulitan: pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga keberlangsungan LPS termasuk lembaga kepercayaan masyarakat terhadap LPS. UU LPS mengatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut. Sedangkan apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim peminjaman, LPS dapat memperoleh penjaminan dari pemerintah. Persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut. Sedangkan apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim peminjaman, LPS dapat memperoleh penjaminan dari pemerintah. Penyebab utama krisis keuangan menurut LPS. Lembaga Penjamin Simpanan atau yang disingkat dengan LPS, Halim Alamsyah mengimbau kepada semua pihak untuk mewaspadai bahaya krisis keuangan. Pasalnya, krisis keuangan ini sangat cepat menular ke berbagai negara. Halim mengungkapkan, salah satu pemicu utama munculnya krisis keuangan adalah lemahnya kebijakan untuk menangkal krisis tersebut. Krisis finansial global menunjukkan pada kita bahwa lemahnya regulasi di sektor industri keuangan dapat memberikan pukulan besar terhadap perekonomian. Katanya, menurut Halim, meski perekonomian global dalam kondisi yang positif, namun setiap negara harus mewaspadai terjadinya krisis keuangan.
Jangan sampai krisis keuangan seperti tahun 1997 sampai 1998 terulang kembali, ujarnya. Indonesia sendiri saat ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan atau yang disingkat dengan PPKSK. Dalam Undang-Undang PPKSK tersebut bahwa penanganan masalah perbankan tidak menggunakan pendanaan anggaran negara, atau dengan kata lain, individu atau industri perbankan harus mampu mengatasi krisis. Untuk di level perbankan, penguatan dilakukan melalui penguatan bantalan permodalan serta likuiditas, khususnya untuk bank yang masuk kategori sistemik. Sedangkan di level industri, penggunaan dilakukan dengan program penjaminan simpanan yang diatur dalam Undang-Undang LPS dan melalui pendanaan untuk penanganan krisis perbankan. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Damayanti, NPM 19810093. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan. 1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. 2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. 3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. 4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. 5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. 6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. 7. Menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. 8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. 9. Menjatuhkan sanksi administratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ellen Gita Maulina, NPM 19810089. Di sini saya akan menjelaskan materi dari lembaga penjamin simpanan dari poin ke-10 dan ke-11. Poin ke-10 menjelaskan tentang tugas lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Poin ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbank. Yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Selanjutnya ada visi lembaga penjamin simpanan, yaitu menjadi lembaga yang terdepan, terpercaya, dan diakui di tingkat nasional maupun internasional dalam menjamin simpanan dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, poin ke-11 menjelaskan tentang nilai simpanan yang dijamin LPS. Nilai simpanan yang dijamin LPS paling tinggi sebesar 2 miliar per nasabah dan per bank sejak tanggal 13 Oktober 2008. Apabila seorang nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan pada suatu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin, saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan. Nilai simpanan yang dijamin tersebut meliputi pokok ditambah bunga untuk bank konvensional
atau pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk bank syariah. Poin ketiga yaitu LPS menjamin simpanan pada seluruh jenis bank. LPS menjamin simpanan pada seluruh bank konvensional dan bank syariah yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Baik bank umum, bank asing, bank campuran, bank swasta nasional, bank pembangun daerah, dan bank milik pemerintah, maupun bank perkreditan rakyat atau BPR. Perkenalkan, nama saya Idris Septa Widya Pratama, NPM 198101005 dari kelas 3B Manajemen. Akan menyampaikan tentang misi lembaga penjaminan simpanan dan nilai-nilai lembaga penjaminan simpanan. Misi lembaga penjaminan simpanan 1. Menyelenggarakan penjaminan simpanan yang efektif dan efisien dalam rangka melindungi nasabah agar nasabah merasa nyaman, aman, dan terlindungi. 2. Melaksanakan resolusi bank yang efektif dan efisien. 3. Melaksanakan penanganan krisis melalui strukturisasi bank yang efektif dan efisien. Dan 4. Berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Keempat, misi tersebut dilaksanakan melalui organisasi yang kompeten. Nilai-nilai lembaga penjaminan simpanan. 1. Integriti, yaitu berkata jujur, bertindak independen sesuai dengan kode etik, dan selalu mengedepankan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi. 2. Collaboration, yaitu mengedepankan kerjasama dan saling mendukung dengan sikap terbuka dan prasangka yang baik, saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan lembaga yang sudah disepakati bersama. 3. Accountable, yaitu berani bertanggung jawab atas segala tindakan atau keputusan yang diambil sesuai kebijakan atau peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan resiko-resiko apa saja yang akan dihadapi nantinya. 4. Respect, yaitu menghargai, menghormati, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain dengan dilandasi rasa empati, sopan santun, dan tulus tanpa pamrih. Dan 5. Excellence, yaitu mengupayakan hasil terbaik dengan cara menetapkan standar tinggi, melakukan pengembangan berkelanjutan, dan melakukan inovasi. Struktur organisasi lembaga penjaminan simpanan. Dewan Komisioner LPS. 1. Ketua Dewan Komisioner. Kepala Eksekutif. Anggota Dewan Komisioner. Anggota Dewan Komisioner. Anggota Dewan Komisioner ex office OJK. Anggota Dewan Komisioner ex office BI. Anggota Dewan Komisioner ex officio Kemenkyu. Komite-komite. Grup Pengelolaan Transformasi. Grup Hubungan Internasional. Grup Audit Internal. Kantor Manajemen Strategi dan Perumusan Kebijakan. Kantor Persiapan Penyelenggaraan PRP. Direktorat Riset, Surveillance dan Pemeriksaan. Direktorat Klaim dan Resolusi Bank. Direktorat Hukum. Direktorat Keuangan. Direktorat SDM dan Administrasi, Biro Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Tata Kelola, Sekretariat
lembaga grup sistem informasi. Nama saya Setio Purnomo, NPM 198100103, yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. 1. Jenis dan jumlah simpanan yang dijamin LPS. A. Jenis dan jumlah simpanan yang dijamin: giro deposito, sertifikat deposito, dan tabungan dan sejenis. B. Nilai simpanan yang dijamin setiap nasabah pada suatu bank maksimal 2 miliar. C. Nilai simpanan yang dijamin dapat diubah jika dipenuhi salah satu kriteria. D. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar atau ras, dalam kurung ras. E. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun. F. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh kantor bank. 2. Pembayaran klaim. Pembayaran klaim pinjaman kepada nasabah paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. Jumlah simpanan yang layak dibayar ditentukan setelah dilakukan verifikasi selambat-lambatnya 90 hari setelah izin usaha bank dicabut. 3. Klaim yang tidak dibayar. Data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. LPS, jamin uang masyarakat di bank aman di tengah pandemi corona. Lembaga penjamin simpanan menjamin tabungan milik masyarakat yang disimpan di perbankan akan aman meski di tengah-tengah pandemik virus corona atau COVID-19. Saya hanya ingin menegaskan bahwa LPS ini 2 tugasnya: menjamin simpanan masyarakat dan menangani bank gagal untuk stabilitas keuangan. LPS tahap paling depan dalam menjaga kepercayaan. Ini perlu antisipatif, kata Ketua LPS Halim Almansyah. Saya Yuliana Nur Aini, NPM 19810099. Saya akan menjelaskan pentingnya suatu lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank atau blanket guarante yang berlaku di masa lalu tahun 1998 sampai 2005. Kebijakan blanket guarante di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral hazard bagi pelaku perbankan dan nasabah. Dengan mempertimbangkan dampak negatif tersebut, serta memperhatikan membaiknya kondisi perbankan, kebijakan blanket guarante telah diputuskan pada tahun 2005. Namun, pemerintah menilai bahwa suatu bentuk penjaminan simpanan masih akan tetap diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Berdasarkan UU LPS, penjaminan simpanan nasabah tersebut dilaksanakan oleh LPS. Selanjutnya, LPS tegaskan naik turun rupiah adalah hal biasa bagi dunia usaha. Lembaga penjaminan LPS Halim Alamsyah memperkirakan penguatan dolar Amerika Serikat terhadap hampir seluruh mata uang di dunia, termasuk Indonesia, akan naik turun sepanjang tahun ini. Menurut Halim,
kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sukar ditebak karena tidak konsisten direalisasikan. Masalahnya, kita tidak bisa prediksi juga. Trump ini kadang-kadang apa yang diucapkan belum tentu bisa dilaksanakan. Ujar Halim di Jakarta, Jumat 9 Mei 2018. Sebelumnya, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell menyatakan Amerika Serikat perlu lebih agresif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mengirim sinyal ke pasar ke seluruh dunia hingga dolar mengalami penguatan dan potensi keluarnya arus modal atau capital outflow dari negara berkembang kembali ke Amerika Serikat semakin besar. Selain itu, Trump sendiri berencana menetapkan tarif bea masuk impor terhadap produk baja 25% dan aluminium 10%. Hal itu juga berpotensi menciptakan terjadinya perang dagang. Apabila pemerintah Amerika Serikat jadi menerapkan kebijakan tersebut, kita tahu gejolak sekarang ini terjadi karena tidak hanya pernyataan dari The Fed, tapi juga pernyataan dari Presiden Amerika Serikat sendiri. Ini adalah faktor yang kadang-kadang tidak bisa diprediksi dengan baik, ujar Halim. Kendati demikian, lanjut Halim, volatilitas nilai tukar merupakan hal yang biasa dihadapi oleh dunia, terutama sektor keuangan, khususnya perbankan. Umumnya, mereka telah memiliki manajemen risiko untuk mengantisipasi dampak dari gejolak ekonomi global terhadap perkembangan bisnisnya. Di perbankan itu bagian dari manajemen risiko dia. Jadi, dia tidak akan ada masalah karena dia ada penerimaan dari sisi dolar dan sisi non-dolar. Dan saya rasa mereka netral, tergantung mereka bisa punya posisi. Kalau mereka percaya rupiah akan melemah, mereka lebih banyak pegang dolar. Begitu juga sebaliknya, ujar Halim. Sementara itu, dari sisi dunia usaha, dampak penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sendiri akan dirasakan oleh eksportir dan importir yang dalam transaksinya dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar. Eksportir tentu senang kalau rupiah melemah karena ia akan dapat rupiah lebih banyak. Tapi bagi importir akan lebih mahal. Oleh karena itu, ada ketentuan harus hedging duluan supaya pengaruh dari volatilitas dari rupiah tidak besar, kata Halim. Demikian presentasi video dari kelompok 1. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman dan mengucapkan maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.